Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak, ibu, saudara-saudari jemaah salat subuh Masjid Baitus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah memberikan kita kemudahan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketaatan ini terus berlangsung, terus bisa kita jalankan sampai akhir kehidupan kita. Karena Rasulullah bersabda, Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya, tergantung penutupnya. Maka kita selalu berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, aku mohon berikan kepadaku akhir kehidupan yang baik. Akhir kehidupan yang baik itu adalah ketika kita bisa mengucapkan La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan tak lupa kita juga memperbanyak salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita selalu dianjurkan memperbanyak salawat dan salam kepada beliau. Dan sebagaimana kita sudah sering dengar, sering saya sampaikan bahwa ada sebuah hadis dari riwayat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, 10 kali di pagi hari, 10 kali di sore hari bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan mendapatkan keutamaan, yaitu nanti di akhirat mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kita ini di dunia seperti tamu. Harta yang kita miliki itu adalah amanah atau titipan. Yang namanya tamu itu pasti harus pulang. Yang namanya titipan harus dikembalikan. Dan salah satu cara kita untuk menjadi tamu yang baik, untuk menjadi pemegang amanah yang baik, yaitu mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu adalah sholat. Dan sholat ini selalu diawali yang namanya dengan wudhu. Tidak sah seorang sholat apabila dia tidak berwudhu. Ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, yang mana mungkin ada hal yang tidak kita sadari itu menjadi hal yang sering kita lakukan, tetapi itu justru perlu kita hindari ketika kita berwudu. Yang pertama, kita dianjurkan ketika berwudu itu agar tidak sambil mengobrol. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berwudu menyempurnakan wudunya lalu tidak berbicara selama berwudu, ya, kemudian sholat 2 rakaat setelah wudu, maka akan dibukakan untuknya 8 pintu surga. Ia masuk dari mana saja yang ia kehendaki. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 470, dinyatakan hasan oleh Imam Albani. Nah, ini sangat penting sekali. Terkadang kita tidak sengaja mengajak teman kita ngobrol ketika wudu. Nah, ini jangan kita lakukan. Kemudian kalau kita sudah wudu, usahakan kita berdoa, yang mana doa yang biasa kita baca, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, itu sampai situ sebenarnya. Nah, tambahannya Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Nah, itu tambahan. Tapi yang dianjurkan dalam hadis Rasulullah SAW itu sampai wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh saja. Ya. Jadi kalau mau kita tambah juga boleh. Ada yang lebih sahih lagi kalau kita mau tambah, yaitu yang biasa kita baca setelah sholat, yaitu yang astagfirullah
Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini yang agak sahih, yang lebih sahih. Kalau Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin, itu juga bagus kita tambahkan karena maknanya bagus. Tapi kalau kita mau ambil yang masuk dalam hadis yang sahih, kita boleh tambah dengan astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Apa keutamaannya tadi? Ketika kita wudunya sempurna, tidak berbicara ketika berwudu, membicarakan hal-hal dunia, kemudian kita tambah dengan sholat 2 rakaat. Nah, 2 rakaat ini apa saja? Yang namanya mungkin kalau kata ulama itu ada sholat syukril wudu ya, atau tahiyatul wudu, itu 2 rakaat. Tapi kalau kita misal tidak melakukan itu, misalnya kita habis wudu pas waktu antara iqamah, ada azan dan iqamah salat subuh, kita salat sunnah qabliyah subuh juga boleh. Yang dihitung itu adalah ada 2 rakaat yang kita salat setelah kita berwudu itu. Nah, ini yang pertama. Kemudian terkadang kita berwudu juga menggunakan air ini terlalu banyak. Sedangkan Rasulullah SAW itu menggunakan air ketika berwudu itu tidak boleh terlalu banyak ya. Kita dicontohkan dari Rasulullah jangan menggunakan banyak sekali. Kadang-kadang ya, mungkin anak-anak dan sebagainya menghidupkan keran itu sampai nyiprat bajunya basah semua begitu ya. Jadi kita, bahkan Rasulullah SAW ya pernah menyatakan bukan kita pelit air, tidak, tetapi ini kita dalam rangka mencontoh Rasulullah dalam berwudu. Karena Rasulullah bersabda ya, yang intinya di sini, walaupun kita berwudu di aliran sungai ya, tetaplah kita hemat dalam menggunakan air. Luar biasa. Sekalipun kita berwudu di aliran sungai, namanya aliran sungai itu kan banyak airnya banyak. Ya, itu pun kita menggunakannya tidak berlebihan seperti itu. Apalagi kalau kita mungkin di sini menggunakan keran, kita bisa atur keluarnya keran dari air dari keran itu, ya kecil saja. Kemudian ya itu tadi, kalau untuk urutannya insyaallah kita sudah paham semua, dan ada yang disunahkan, ada yang diwajibkan dalam wudu itu. Kalau kita ambil wajibnya saja, yaitu kita membasuh wajah, kemudian kedua tangan. Nah, kedua tangan dan kedua kaki ini kita selesaikan dulu satu. Jadi kita sebaiknya lebih afdolnya itu untuk lebih keabsahan daripada wudu kita, itu kita kalau mau 3 kali ya, itu tangan kanan 3 kali dulu. Tangan kanan 3 kali, baru tangan kiri 3 kali. Tapi terkadang ada yang kanan kemudian kiri, kanan kiri. Nah, tapi yang lebih dianjurkan ya oleh para ulama itu adalah kita kanan terlebih dahulu sampai 3 kali, baru kiri 3 kali. Seperti itu. Nah, ini yang wajib saja, baik wajah, tangan, kemudian mengusap sebagian kepala dan membasuh kaki. Nah, itu yang wajib. Kalau yang kita mencuci tangan sambil mengucapkan bismillah itu masuk ke sunnah. Kemudian kita berkumur-kumur, istinsyak, ya mengeluarkan mengeluarkan air dari hidung gitu, kita menyemprotkan, itu sunnah. Kemudian membasuh kedua telinga itu sunnah. Ya itu tapi lebih sempurna lagi kalau kita tambah dengan sunnahnya seperti itu. Kenapa kita harus tahu mana yang wajib, mana yang sunnah dalam berwudu itu? Jangan sampai kita menganggap yang sunnah itu menjadi wajib seperti itu. Jadi seperti sholat sepertinya itu juga kita harus tahu. Walaupun itu tidak kita kita tidak mengerjakan soal ujian mana yang sunnah, tapi kita harus tahu dalam melaksanakan ibadah itu kita harus tahu mana yang wajib dan mana yang sunnah. Setelah kita berwudu, ya kita melaksanakan sholat. Misalnya kita melaksanakan sholat, ya kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Kata Rasulullah, "Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat." Nah, ini masuklah kepada bab fikih sholat, mulai gerakan dan bacaan-bacaannya. Yang mana di sini kita ya sudah mengetahui semua insyaallah ketika bertakbir ya setentang dada atau boleh sejajar dengan telinga. Ya, kemudian kita juga tidak boleh melihat ke kanan kiri ketika sholat, yaitu kita fokus ke tempat sujud kita, ke bawah. Kemudian ketika kita ruku ya, itu juga
punggung kita usahakan lurus, seakan-akan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ketika kita taruh bejana atau gelas di atas punggung kita itu tidak tumpah airnya, ya, seimbang, saking lurusnya. Kita usahakan lurus, ya, karena nanti dalam sebuah hadis juga ada tambahan, ada orang yang sholat 60 tahun sampai 60 tahun tidak diterima satupun sholatnya. Kenapa? Karena dia ketika ruku sempurna tapi ketika sujud tidak sempurna. Ketika sujud sempurna tapi rukuknya tidak sempurna. Nah ini jadi kita harus mempertimbangkan. Ketika ruku, kemudian i'tidal dan seterusnya, sujud, tahiyat awal, ya, duduk iftirash dan seterusnya. Ini kita harus pahami. Kaki kanan berdiri, kaki kiri kita duduki, seperti itu ya. Tahiyat akhir. Dan ketika sujud juga usahakan jangan sampai ada yang menghalangi 7 bagian yang harus terkena tempat sujud kita, yaitu dahi ini. Ya kadang-kadang kita menggunakan peci itu terlalu ke depan sehingga tidak menyentuh tempat sujud kita. Jadi kita harus buka, dahi ini dibuka seperti ini, kita buka seperti ini. Nah kemudian tempelkan hidung juga dari dahi sampai hidung. Ini Rasulullah menunjuk ke sini, dari dahi sampai hidung ini harus terkena tempat sujud. Kemudian ada kabel, kadang-kadang jadi imam ini kan kalau ada mic imam itu kadang ada kabel itu Pak ya. Itu sebaiknya jangan sampai menghalangi telapak tangan kita untuk menyentuh tempat sujud. Jadi kita alhamdulillah kalau kita ini tidak pakai kabel lagi Pak, jadi lebih ringan kita untuk ini. Itu jangan sampai ada yang menghalangi. Jadi dahi sampai ke hidung seperti ini harus ditempelkan. Kemudian telapak tangan kita, ya, lutut. Nah, lutut ini harus menempel ke tempat sujud. Ya bukan berarti kita buka sarungnya, tidak. Tapi enggak masalah itu kita tempelkan. Nah, ini yang sering kita lihat karena waktu itu ada penjelasan dari seorang syekh di Madinah, dinyatakan ada orang sujud itu dia lututnya tidak menyentuh, ada itu orang seperti itu. Nah itu dihindarkan. Ya, kemudian siku tidak menyentuh, karena siku tidak termasuk syarat menyentuh tempat sujud. Jadi siku ini harus diangkat seperti ini. Jadi jangan dijulurkan seperti ini, dia harus diangkat seperti ini. Dan perut ini tidak boleh menyentuh paha. Nah kadang-kadang kalau kita lihat ada orang sujud itu perut menyentuh paha seperti itu Pak ya. Nah ini kita hindari. Nah ini kita harus jauhi. Ya tatajafa junubuhum 'anil madaji'i, dan seterusnya di surat As-Sajdah itu lambung mereka itu jauh dari perut mereka. Ya jauh dari paha mereka seperti itu, dari kaki mereka. Maksudnya sujudnya itu sempurna, perut kita ini tidak menyentuh paha kita ini gitu. Jadi agak jauh, ada jarak seperti itu. Kemudian jempol kita, ya, misalkan, atau jari-jari kaki kita itu kita hadapkan ke kiblat, kita tengkukkan ke kiblat seperti ini, ya, menghadap ke kiblat semua. Jadi itu ketika kita sujud kita juga sempurnakan sujud kita. Nah, kemudian terus-terusnya ke duduk iftirash, duduk di antara dua sujud. Insyaallah kita sudah paham. Kaki kanan diberdirikan, kaki kiri kita duduki. Kemudian tahiyat akhir, ya, tawarruk. Seperti itu kita bokong kita dudukkan di tempat di sejadah, ya. Kemudian kaki kiri kita itu keluarkan dari bawah kaki kanan kita. Seperti itu. Kemudian kaki kanan kita ya berdiri seperti ini. Kalau kita ada misalnya kaki kita selewat atau apa, boleh agak dibeginikan seperti itu. Ya, karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak diberikan, tidak dipaksakan kita kalau kita tidak mampu, misalnya kita ada sakit di kaki kita, ya kita sekemampuan kita. Ya inilah hal-hal yang mungkin bisa kita pahami, yang mana ini adalah perintah wajib di sholat ini. Kita harus betul-betul kita pelajari, yang mana ini merupakan amalan seharian kita, rutinitas kita. Jangan sampai kebiasaan sholat kita ini terus kita jalankan, tapi ada hal-hal yang mungkin masih keliru di dalamnya. Maka kita terus harus belajar dan belajar sehingga sholat kita lebih sempurna lagi dalam kita melaksanakannya.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk terus menyempurnakan ibadah kita, dan kita tidak hanya menjadi orang yang beramal, tetapi kita menjadi orang yang beramal dan diterima juga amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, pada Allah mohon ampun. Kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.